Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan mulai masuk ke materi tari tradisional, yaitu tari Jepin. Di sini Ibu mengambil tari Jepin Langkasero. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan menayangkan video pertunjukan tari Jepin Langkasero. Tadi barusan saja kita sudah menyaksikan video tari Jepin Langkasero. Sekarang Ibu akan masuk mengenai materi tentang sejarah, fungsi, nilai, serta tata busana dan rias yang dipakai untuk tari Jepin Langkasero ini. Pertama kita akan memulai dari sejarahnya. Pada awalnya, seperti yang sudah kita ketahui, Jepin merupakan tari tradisi yang hidup di kalangan masyarakat Melayu. Tari Jepin berkembang di daerah pesisir yang tersebar di kota dan kabupaten Kalimantan Barat, antara lain Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Jepin itu pada umumnya berkembang pada tahun 1930 di daerah Kalimantan Barat dan pertama kali dibawa oleh pedagang Arab. Namun untuk tari Jepin Langkaserong ini pertama kali tercipta pada tahun 1943, di mana pada masa itu masih dalam penjajahan Belanda. Tari Jepin tersebut diperkenalkan oleh Bapak Unggal Jais yang merupakan kerabat dari Bapak Yusuf Dahyani, yang selanjutnya dikembangkan oleh Bapak Yusuf Dahyani khususnya di kota Pontianak. Dan Bapak Yusuf Dahyani ini mempunyai sanggar-sanggar yang terdapat di daerah kota Pontianak yang menyebarluaskan tari Jepin tersebut. Tari Jepin Langkaserong tercipta berawal dari masyarakat Tanjung Bunga yang hendak pergi ke dalam hutan untuk berkebun dan mengambil pisang. Dalam perjalanan menuju hutan, mereka menemukan begitu banyak lubang-lubang. Lubang tersebut harus mereka hindari sehingga jalan yang mereka tempuh tidak hanya lurus ke depan, tetapi jalan yang mereka lalui harus menyerong ke kanan dan ke kiri. Maka dari itu muncullah nama Langkaserong. Jadi pada zaman dahulu sebenarnya tari Jepin ini tercipta oleh masyarakat Melayu sendiri yang hendak pergi ke hutan, namun di jalannya banyak lubang, jadi mereka mulai menciptakan gerak-gerak tarian seperti langkah ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah fungsi tari Jepin Langkaserong. Pada zaman dahulu, tari Jepin Langkaserong ini digunakan sebagai media untuk menyiarkan agama. Dikarenakan seperti yang telah kita dengar tadi, musik yang digunakan menggunakan syair yang berupa pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk memuji orang-orang yang mempunyai hajatan. Namun seiring berjalannya waktu, karena tari ini sudah disebarluaskan, Jepin Langkaserong ini disajikan atau ditampilkan pada acara kesenian dan hiburan. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam tari Jepin Langkaserong. Yang pertama, terdapat nilai sosial, di mana tarian ini merupakan tarian berkelompok. Tidak hanya itu, tarian ini juga merupakan tarian hiburan. Selanjutnya adalah nilai religi, yaitu menyiarkan agama melalui tarian dan syair dari musik iringan tari. Dan selanjutnya nilai budaya. Tarian ini merupakan tarian turun-temurun serta menjadi media untuk melestarikan budaya, busana yang digunakan, serta gerakan tarian yang memperlihatkan ciri khas budaya Melayu. Selanjutnya adalah tata rias. Nah, ini seperti yang kita ketahui, tata rias yang digunakan masyarakat pada umumnya. Jepin Langkaserong menggunakan rias wajah realis, di mana penari menegaskan atau mempertebal garis-garis wajah, tetapi tetap menunjukkan wajah aslinya, namun tetap mempertajamkan ekspresi dari karakter tari yang dibawakan. Yang ibu tampilkan ini adalah rias karakter pada zaman yang sekarang. Kalau seperti kita ketahui pada zaman dahulu mungkin belum seperti ini kan, belum seperti ada bedak, alis dan segala macam. Selanjutnya adalah busana yang digunakan tari Jepin Langkaserong. Untuk perempuan menggunakan baju kurung seperti yang di PowerPoint, corak insang, teratai, ini teratainya dan ini selendangnya. Selanjutnya aksesoris yang digunakan yaitu sanggul pandan di kepala, di belakang kepala. Selanjutnya adalah kembang goyang sebagai aksesoris. Kemudian laki-laki menggunakan baju telok belanga dan celana, kain corak insang, kopiah. Dan ini adalah penggunaan busana lengkapnya. Nah, ini yang tadi kita ibu karena mengikuti perkembangan zaman, jadi selendangnya mereka ada yang masih menggunakan selendang, ada yang tidak, ada yang hanya dikaitkan ke atas kepala dan sebagainya. Selanjutnya adalah musik iringan tari Jepin Langkaserong, yaitu pertama gambus, pertama adalah gambus, gambar gambus,
sama alat musik gambus? Pernah. Nah, ini contohnya. Kalau bagi kalian yang belum melihat, selodam gambus ini mirip dengan selodam. Hanya saja kalau selodam ini senarnya cuma 2 atau 3, kalau gambus itu senarnya 5 seperti gitar pada umumnya. Namun dia gitar Melayu. Selanjutnya ada beruas, biola, dan akordeon. Ini adalah penunjang untuk pengiringan musik iringan tari Jepin Langkah Serong. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video dan materi yang Ibu berikan. Sekarang Ibu mau kalian membandingkan tentang tari Jepin Langkah Serong yang pada zaman dahulu pada Ibu berikan, yang pada zaman dahulu yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian dengan video yang barusan saja yang Ibu tampilkan. Silahkan Ibu kasih waktu ya. Ini tampilkan kembali gambarnya saja. Nggak tahu ada kalian bisa melihat. Apakah sudah ada yang selesai? Saya, Bu. Oh iya, Resti, silahkan maju. Coba jelaskan ke teman-temannya apa saja perbandingan tari Jepin Langkah Serong pada zaman dahulu dengan yang sekarang. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan antara Jepin Serong pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang pertama adalah busana yang digunakan, yang kedua tata riasnya, musik iringan dan aksesorisnya. Bisa dilihat dari tayangan video tadi. Jepin Serong sudah menggunakan pola lantai atau formasi yang bervariasi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Rasti. Selanjutnya Hairunisa sudah Bu? Ya, silakan maju. Sekarang jelaskan perbedaan tari Jepin Langkah Serong pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dari video yang sudah ditayangkan, saya melihat dari fungsi Jepin Langkah Serongnya. Kalau dulu kan digunakan untuk menyiarkan agama, tapi sekarang sudah digunakan untuk pertunjukan atau hiburan. Oh, itu saya? Ya, Bu. Oh, baiklah, terima kasih. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa perbedaan tari Jepin Langkah Serong pada zaman dahulu dan zaman sekarang itu banyak yang berbeda. Mulai dari tata riasnya, busananya, musik iringannya, geraknya, dan pola lantainya sudah bervariasi serta fungsinya. Karena pada zaman dahulu itu mungkin kesenian belum terkenal seperti sekarang, hanya dikenali sebagai media menyebarkan agama, kebanyakan seperti itu dari yang sudah kita pelajari. Namun pada zaman sekarang tari Jepin, khususnya tari Jepin di Kalimantan Barat ini, karena budaya Melayu, jadi banyak digunakan dan sudah terkenal ya, seperti pada acara hiburan, pada acara perayaan, bahkan hingga ada perlombaan untuk tari Jepin tersebut. Ya, sekian dari materi tari Jepin Langkah Serong yang sudah Ibu jelaskan untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu mau kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu buat mengenai tari Jepin Langkah Serong. Karena Ibu mau tahu nih pemahaman kalian sudah sampai mana tentang tari Jepin Langkah Serong. Apakah hanya sekedar hari ini saja untuk dilihat, ataukah memang sudah masuk, apakah memang sudah kalian mengerti, masuk ke dalam otak kalian ya. Ini dikumpulkannya untuk pertemuan selanjutnya ya, ilmunya. Itu ada sekitar 10 soal, tolong dijawab. Ada pertanyaan tentang soalnya? Dalam ada. Oh, baik, berarti kalian sudah mengerti ya. Baiklah, sekian dari materi Ibu hari ini tentang tari Jepin Langkah Serong mengenai sejarah, fungsi, nilai, serta tata rias dan busana dan musik iringan yang sudah kalian pelajari dan kalian lihat.
Untuk jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai materi tersebut atau mengenai soal yang diberikan, silahkan langsung saja menghadap Ibu di kantor ya. Baiklah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti kelas Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.